Oh, ikut duluan ya. Oh, jadi gini ya Mas ya, dandanannya Mas Sakti kalau keluar rumah. Iya, emang kayak gini biasanya. Oh gitu. Wah, ini mobilnya ada gambar Spider-Man ya Mas ya? Iya, emang favorit saya Spider-Man. Oh gitu. Ini kita ngikutin dari belakang ya Mas ya? Oh iya, oke. Mas, keberatan nggak kalau misalnya kita ambil gambar di sini? Ya salah dari film aja sih. Oke Mas. Itu harus dari jarak segitu ya Mas? Iya. Ada kendala nggak sih Mas untuk urusan seperti ini? Kendala, ya paling kalau saya bawa yang besar sih nggak pernah pakai toilet jongkok. Oh, kenapa Mas? Kalau pakai toilet jongkok ntar itunya kena ini dong, kena rantai bang. Mas Sakti keberatan nggak kalau misalnya kita lihat ruang kerjanya? Oh enggak, ayo silakan. Ya. Mas Sakti, pekerjaan sampingan Mas Sakti ini sebenarnya menarik loh. Seorang Braille Translator. Sebenarnya seperti apa sih tugasnya? Dan kenapa Mas Sakti memilih pekerjaan ini? Tugasnya sederhana sih mas. Hmm. Ya tugasnya itu cuma nerjemahin buku dan literatur yang ada ke dalam huruf Braille udah. Hmm. Susah nggak sih Mas? Lumayan sih, lumayan. Hmm. Terus kalau boleh tahu alasannya kenapa? Huruf Braille itu kan pada dasarnya ada sistem koordinat dan kombinasi dari titik-titik ya mas ya. Hmm. Nah buat saya tuh detail dari koordinat dan kombinasi itu adalah sesuatu yang menarik gitu. Jadi ya menarik aja gitu, dan tapi selain itu saya juga punya alasan khusus sih sebenarnya. Hmm. Alasan khusus seperti apa nih Mas? Gimana ya ngejelasinnya? Ya mas bayangin aja deh, pasangan, pernah ngeliat pasangan tunanetra nggak? Hmm. Ya saya kalau ngeliat mereka tuh mereka benar-benar mencintai pasangannya tuh benar-benar apa adanya gitu, dan mereka nggak melihat secara fisik atau secara materi gitu, dan ya benar-benar murni karena perasaan dan kenyamanan saat mereka bersama aja gitu. Jadi ya saya benar-benar mengagumi mereka gitu. Mereka pasangan untuk mereka tuh benar-benar mencintai pasangannya tuh dengan apa adanya, dan hal itulah yang membuat saya tuh kagum dan terinspirasi untuk jadi Braille translator ini. Ternyata nih Mas Sakti ini seorang yang sensitif ya. Kalau saya boleh tahu nih, Mas sendiri udah punya pasangan belum? Belum sih. Kenapa Mas? Bukannya kondisi Mas yang seperti ini malah berpotensi menarik banyak lawan jenis? Nggak gitu juga sih. Ya justru saya sebenarnya nggak pede ya, tapi nggak pede bukan karena kondisi yang itu tapi justru saya nggak pede karena Kenapa Mas? karena rambut dan ya nggak tahu ya, saya kira rambut saya aneh dan badan saya juga agak-agak kurus gitulah. Ya, tapi masa sih sampai sekarang ini belum ada wanita yang Mas Sakti sukai? Kan tadi Mas Sakti bilang ke kita kalau Mas Sakti ini kan masih normal gitu. Ya sebenarnya aneh sih mas. Ya saya pernah suka sih sama seorang wanita, dan bukan pernah suka ya, bahkan sampai sekarang juga saya masih suka gitu sama dia. Tapi ya bagaimana ya, mungkin saya emang kurang pede aja kali ya. Kalau boleh tahu nih Mas, siapa sih wanita beruntung itu? Ya teman kecil saya sih, teman teman kecil, teman dari zaman sekolah SD sih. Dari zaman SD, teman SD lah gitu. Teman kecil ya Mas ya? Kalau boleh tahu nih, siapa namanya Mas?
Jangan lah mas, nanti dia marah lagi. Tapi nih Mas, kalau dikira-kira nih, Mas tahu nggak perasaan dia ke Mas seperti apa? Perasaannya nggak tahu, nggak mau cari tahu juga sih mas. Nggak berani sih sebenarnya. Oke Mas, setelah kerja gini biasanya Mas Sakti kemana? Biasanya sih saya langsung pulang. Kan hari ini ada janji sama teman. Oh, teman yang mana nih Mas? Temen yang tadi itulah. Oh, oke. Ini Mas, satu pertanyaan terakhir dari kita. Menurut Mas Sakti, kondisi Mas yang sekarang ini merupakan sebuah kelebihan atau kekurangan? Kalau kekurangan sih enggak, yang pasti sih kelebihan banget. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat waktunya hari ini Mas Sakti. Oke, terima kasih.